Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang paling utama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa menghadiri pada acara hari ini, yaitu Tahlil Ramadan dengan tema Ramadan dinanti, Ramadan di hati. Sebelum membuka acara Tahlil Ramadan malam hari ini, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Sulaiman Ismail. Kepada tempat, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم شهرا فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak pada saat kita, yaitu Bapak Ustadz Ade Fitrianto. Dapat masuk. Kencangin lagi. Kencangin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Supriyanto. Yang kami hormati Bapak Ustadz Azam Al-Hafiz. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur dan atas puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara Takbir Ramadan 1445. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya. Ramadan adalah bulan yang suci dan mulia. Bulan yang suci menjadi bulan sarana membumi hanguskan berbagai dosa dari setiap muslim dan muslimah. Ramadan adalah bulan yang diwajibkannya orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagai sarana efektif memperbaiki diri, meraih gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadah yang rahasia. Artinya orang itu berpuasa atau tidak hanya orang itu dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menilai secara khusus bagi mereka yang berpuasa. Untuk itu gunakanlah momen Ramadan ini untuk mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan menjadikan kita sebagai hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf dan terima kasih atas keberadaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan ketua panitia kita, yaitu Bapak Maman Suparman. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Penasehat sekaligus pemimpin Masjid Al-Muhajirin, yang terhormat Bapak Ketua RW 15,
yang terhormat Bapak Ketua BKM Masjid Al-Muhajirin, yang terhormat Bapak Khusus Ustadz Ajam Al-Hafiz SPDI yang sudah berkenan hadir, dan para hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan serta kesehatan bisa berkumpul dalam rangka acara menyambut bulan suci Ramadan yang akan sebentar lagi kita akan menjalankan. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada dan kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sekedar informasi bahwa tarikh Ramadan ini yang mengangkat tema Ramadan dinanti, Ramadan di hati ini adalah persiapan untuk kita sebagai jemaah umat Muslim, umat Islam untuk menghadapi dalam rangka bulan suci Ramadan, yang mana tentunya kita harus punya niat, doa, serta menambah keilmuan kita dalam bulan suci Ramadan nanti. Kemudian sedikit informasi untuk kegiatan DKM Al-Muhajirin, khususnya untuk pengurus. Kami informasikan bahwa yang pertama adalah sholat tarawih seperti biasa dengan imam sholat yang sudah terdaftar. Kemudian kultum akan disampaikan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, hanya 3 hari dalam satu minggu. Kemudian itu ada ceramah dari para ustadz yang ada di lingkungan kita di warga RW 15. Kemudian ada tadarus bapak-bapak yang akan diadakan nanti setelah tarawih. Kemudian ada itikaf di masjid untuk para jemaah apabila nanti banyak jemaahnya. Kemudian nanti penerimaan zakat fitrah, infak dan sedekah untuk kegiatan Idul Fitri, serta kegiatan ibu-ibu majelis taklim, yaitu adanya tadarusan ba'da subuh. Ba'da subuh mungkin ada majelis taklim ibu-ibu ada beda ini ya, beda hari. Ada yang pagi di subuh, ada juga yang maksudnya ada yang pagi setelah subuh, setelah sholat subuh di masjid. Kemudian ada juga yang jam 9 sampai jam 11 di TPA. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis taklim bisa mengikuti acara tersebut untuk menambah ibadah yang akan datang. Kemudian juga ada informasi bahwa TPA anak didik nanti ada pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan ini akan dilakukan mungkin 1 hari sekaligus buka bersama. Kemungkinan juga nanti ada dari jamaah bapak-bapak juga mungkin ada nanti buka bersama. Tapi untuk takjil setiap buka puasa disediakan oleh warga-warga di sekitar RW 15. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga jamaah yang hadir sini dapat menyimak serta mendengarkan dan mengamalkan apa yang diberikan oleh penceramah kita. Dan kami selaku panitia acara mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelayanan acara ini kurang berkenan di hati bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan ketua DKM kita, yaitu Bapak Haji Sugianto,
Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ustaz Hasan SPDI Al-Hafiz, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan silaturahminya. Ini yang perdana Pak Ustaz ya, hadir di Al-Masjid. Mudah-mudahan nanti berlanjut. Saya lihat jadwalnya ada khotbah Jumat di sini juga. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Edi Wianto selaku Ketua RT 15 dan sekaligus sebagai pelindung dari kepengurusan DKM Al-Masjid. Kemudian juga yang saya hormati para penasihat yang telah hadir, Pak Haji Gunawarsono, yang lain belum hadir, Pak Asma Imam belum hadir, dan lain sebagainya. Kemudian saya hormati juga para rekan pengurus DKM Al-Masjid, semuanya saja yang saya banggakan. Ini kalau Bapak lihat, Ibu lihat ya, ini luar biasa, berbeda dari yang lain. Ini karena semangat yang muda-muda dan anak remaja. Jadi perlu kita semangati, kalau pernah ada kekurangan perlu kita patuhi. Kemudian juga yang saya banggakan, ibu-ibu dan bapak-bapak. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita selaku manusia yang senantiasa melakukan sesuatu bahagia dan hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahmatullah, tidak terasa sebentar lagi ini mungkin tidak ada ya seminggu lagi. Ini kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang kita nanti-nantikan, dan Ramadan yang dihadiri judulnya ini mengangkat tema Ramadan ini nanti Ramadan dihadiri. Mudah-mudahan ini semua menjadi harapan kita dan bisa kita resapi. Mudah-mudahan nanti ini tema ini bisa dikupas lebih jauh oleh Bapak Ustaz. Kita setiap tahun melaksanakan tarhib Ramadan. Ini tentunya tidak tanpa tujuan. Yang pertama, ini sebagai salah satu ajang silaturahmi tentunya. Makanya yang kita undang ini sebetulnya kecuali jamaah dalam warga semuanya, khususnya RW 15. Ini kita mengharapkan, sudah tidak mengharapkan ini bisa hadir, tentunya bisa bersilaturahmi di sini. Kemudian yang kedua, maksud daripada kita laksanakan tarhib Ramadan ini, paling tidak kita akan terbawa suasana Ramadan mulai saat ini dan mulai tahun. Mudah-mudahan sampai dengan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan umur panjang. Insya Allah nanti bisa melaksanakan Ramadan dengan sukses. Ya. Dan selanjutnya tentunya tarhib ini adalah sarana sebagai pembekalan. Makanya kita hadirkan Bapak Ustaz untuk bisa memberikan tausiahnya, ceramahnya. Ini mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan
sedikit atau banyak kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengambil daripada manfaatnya, yaitu paling tidak untuk bisa bisa nasihatnya bisa kita telaah. Pak Ustadz, nanti tolong dikasih waktu untuk tanya jawabnya. Jadi nanti biar nanti bapak-bapak ibu-ibu ini ada semangat untuk tanya tentang Ramadan. Mungkin salah satunya bagaimana sih kiat untuk bisa sukses Ramadan barangkali. Karena Ramadan biasanya kita itu kalau rencana itu seolah-olah kita mau merasakan ini ternyata dalam pelaksananya banyak saja gangguan. Ya, seperti saya itu sudah beberapa kali Ramadan pengennya itu kalau Ramadan itu full dengan kajian katakanlah mau belajar terjemah sama Al-Quran itu ya. Tapi begitu bahasa ternyata ngantuk. Jadi ini kan satu kendala juga. Jadi ini kira-kira seperti apa Ustaz ini ya. Dan untuk selanjutnya tentu ini suasana nanti kita bersama-sama akan dipimpin Pak Ustaz juga nanti ini mudah-mudahan bisa memimpin doa mengantarkan kita supaya bisa sampai melaksanakan Ramadan dengan baik dan bisa sukses. Dan nanti tentu akan ditutup dengan saling maaf-maafkan di antara kita. Jadi tentu dalam kita bersosialisasi setahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang enak di hati. Mari kita lepaskan semuanya. Nanti kita di akhir acara kita saling bermaaf. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para remaja, para pemuda, pengurusan kita yang mudah-mudahan ini semangatnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini terus bisa kita tingkatkan di waktu-waktu yang akan datang. Di waktu-waktu yang lalu kita orang tua ini kalau mengadakan seperti ini ya biasa-biasa saja. Tapi sekarang ini lain dari bagian yang lainnya. Ini sekarang Instagram, ya. Jadi bisa diikuti di Instagram online di Instagramnya. Kemudian nanti bisa dilihat di Facebook juga. Ya, inilah jadi sedikit harapan dan ini kemajuan dan kita dorong kepada para remaja ini supaya tetap semangat untuk berpartisipasi di Masjid Al-Masjid ini sebagai remas yang diketahui oleh Bapak Imam. Mudah-mudahan ke depan bisa kita terus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sebelum masuk ke acara yang kita Ramadan, izinkan kami untuk membacakan profil dari Al-Mukarram beserta Syekh Al-Hafiz. Izin Ustaz. Nama Ustaz Azim Al-Hafiz, tinggal di Ambon, pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beasiswa Hafidz Quran, S1 Pendidikan Agama Islam. Kedua, kampus Universitas Islam Bandung, Unisba, S2 Manajemen Pendidikan Islam. Dan ada aktivis, satu mengajar di SMA Islam Al-Azhar Cikarang. Yang kedua, Dewan Pembina Yayasan Sekolah Al-Huda Al-Islamiyah. Yang ketiga, Pembina Darul Haji dan Umroh Al-Bis Nusa Wisata Jakarta. Dan yang terakhir, Komisi Kajian Damai Indonesia Pro Kejiwan. Acara selanjutnya adalah acara inti Taufik Ramadan dengan tema Ramadan dinanti, Ramadan dinanti untuk Al-Mukarram beserta Al-Hafiz SPDI oleh Fatul Masyhur.
Cek 1 2 1. Mantap. Kayak masjidnya mantap juga banyak guys. Bagi ibunya, bisa baik yang salah ibu, bagaimana? Izin ibu, suara saya jelas ibu bukan? Kayak ibu juga jelas masa depannya bu ya. Bapak izin suara saya jelas pak belakang. Jelas ya. Terima kasih. Izin bapak ibu sebelum dibuka boleh berpantun dulu kah? Boleh. Siap. Air lautan seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari hati saya yang paling dalam, saya membuka acara ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi Pak Bu, ini yang di belakang kayaknya belum kedengaran kali ya. Coba. Jalan-jalan ke kota tua. Emang di mana kota tua Bu? Hah? Itu Jakarta apa masih Jakarta juga? Kali kita tahu gitu. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa mampir Bekasi. Selamat datang Bapak Ibu semua di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu dulu ya. Ibu-ibu gimana kabarnya Bu? Ini ngomong-ngomong THR udah saya belum Bu? Ini suami ada nggak? Pak, ibunya udah maju Pak ya? Ceritanya apa gimana ya? THR Ramadan juga belum masuk Bu ya? Udah ditandai kan THR ya? Bisa. Bapak-bapak gimana kabarnya sehat Pak? Bu? Sehat. Di sebelah pojok kanan kita ada Pak Haji. Assalamualaikum. 72 tahun, usia yang sangat panjang. Semoga beliau Allah sehatkan, memberikan kesehatan dan rezeki untuk kita semua. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jujur Bu Pak, dengan hadirnya saya di masjid ini mengingatkan saya dengan dua masjid bersejarah di Indonesia. Yang pertama masjid di daerah Demak, betul? Yang kedua masjid Jogokarian Yogyakarta. Ya, itu Bapak Ibu, dua masjid itu sepertinya menyatu dan menjadi Masjid Al-Muhajirin. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Jogja ya, maka lihat salah satu apa ya bisa dibilang ornamennya kali ya, atau yang ada arsitek yang ada di dalam masjid ini hampir menyerupai. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia. Amin. Insya Allah malam hari ini kita semua berangkat dari niat yang lurus, hati yang bersih, untuk melangkahkan kaki kita dari rumah Bapak Ibu menuju Masjid Al-Muhajirin dengan niat untuk thalabul ilmi. Betul apa betul Bu? Betul ya. Apa itu thalabul ilmi Bu? Subhanallah. Thalabul ilmi hadir di Masjid Al-Muhajirin.
Pak Ustadz, ini mohon maaf ini. Kenapa peringatan Tarhib Ramadan seringkali hampir seluruh masjid Bapak Ibu melaksanakan? Betul ya Bapak Ibu ya? Tidak hanya di Al-Muhajirin, bahkan dari minggu lalu saya sendiri sudah keliling hampir 30 masjid Bapak Ibu. Sampai untuk istirahat saja hanya 2 sampai 3 jam tidur. Makanya malam ini berasa sudah malam banget ya, padahal masih 8:30. Coba ada di jam berapa ya? Perasaan saya mah masih ya udah malam gitu ya, padahal masih baru 8:30. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan kita semua mengorbankan waktu kita untuk bersama-sama hadir di masjid ini, mudah-mudahan kita semua Allah catat sebagai amal kebaikan. Amin. Dan khususnya keluarga kita mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anaknya, istrinya diajak untuk meramaikan kegiatan di masjid ini. Betul Ibu? Siap ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengucapkan ucapan ribuan terima kasih jazakumullahu khairan ahsanal jazaa kepada pihak-pihak yang sudah menyelenggarakan, mengadakan kegiatan yang Masya Allah bagus banget ya, luar biasa ini. Kalau tadi kata Pak Ketua Panitia, acaranya sederhana mungkin ya. Kalau bagi saya ini mewah Bu. Kenapa? Karena ada satu masjid di daerah Jakarta. Itu karena alasannya si karpet lagi di laundry, jadi si jamaah dipaksa duduk, tapi harus menggigil gitu, dingin banget Bu. Sampai lama-kelamaan jamaahnya pada pulang karena merasa kedinginan kan gitu. Terus juga malah air minumnya tidak ada sama sekali Bu, mohon maaf Bu. Aqua gelas yang minimal ya Pak, yang nggak nyampe 50.000 ya. Ini kagak ada aqua gelas juga Pak, mohon izin. Artinya apa? Di sini lebih dari cukup. Nah seperti itu. Terima kasih Pak Ketua. Saya ucapkan terima kasih kepada pelindung dan penasihat serta ketua RW kita, Bapak Haji Evi. Saya selalu Pak Haji, panjang umur, makin semangat ibadah di masjid ini. Kemudian ada ketua DKM kita, Pak Haji Supi, Atur Umum Pak Haji. Kemudian ada penasihat juga Bapak Haji Gunawarsono, ada. Masya Allah. Ibu Ketua Majelis Taklim Ustazah Ratni, betul ya? Mohon izin ada orangnya ada Ibu. Oh, emang namanya saja mah ada baik ya? Apa namanya di bulan Ramadan gitu ya? Syiar dakwah begitu. Dan khususnya kepada kakak-kakak remaja. Di sini remaja ada berapa nih? Ngomong-ngomong. Ini remaja. Yang orang mah bukan remaja, Pak, yang ujung. Ubahnya udah keluar kali ya. Kita gampang diwarnai hitam lagi Bu, biar kelihatan muda. Boros apa ya? Kakak-kakak remaja, terima kasih ya sudah meramaikan kegiatan ini. Pokoknya masjid tanpa adanya remaja atau pemuda ibarat gelas diisi oleh air, tapi gelasnya pecah. Betul Bapak Ibu? Nah, ketika gelas diisi oleh air, memang airnya akan masuk ke dalam gelas, tapi bawahnya retak dan pecah dan airnya akan keluar. Tetapi masjid jika ada pemuda remaja yang menghidupkan kegiatan, maka seperti gelas yang utuh, yang kuat. Jadi ketika air diisi di dalam gelas, maka airnya terisi penuh. Seperti itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita telah mendapatkan salah satu anugerah Bapak Ibu. Anugerah yang amat mulia. Kenikmatan yang amat besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena malam ini
kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di masjid ini. Betul atau betul? Pak Ustadz, mohon maaf, saya susah benar Pak Ustadz kalau kumpul di masjid ada aja alasannya. Entah itu anak lah, suami kagak izinin Bu ya. Ini ngomong-ngomong ada kagak tipe suami suka ngizinin bininya ke mana? Ke masjid. Ini macam mana Bu ceritanya? Ayah, aku izin ya mau ke masjid Al-Muhajirin, ada kegiatan tarawih Ramadan. Kata si suami nih Bu, aduh kamu gimana sih, urusan rumah juga belum kelar, udah pakai acara kumpul-kumpul segala. Udah kamu di rumah aja, kata si suami. Si anak merengek Bu, ayah aku mau ikut sama bunda ke masjid. Kata saya, udah sana ke masjid aja, ayah di rumah. Nah, balik Bu ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan di sini satu keluarga kompak ya Bapak Ibu ya. Ayahnya, suaminya, istrinya, anaknya turut berkumpul di masjid ini. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan Bapak Ibu mudah-mudahan untuk saudara-saudara kita, tetangga kita hari ini yang diuji oleh Allah dengan rasa sakit, rasa galau, rasa panik, khawatir, cemas dengan masalah hidup, masalah rumah tangga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan ujiannya. Allah Subhanahu wa taala segera berikan pertolongannya dan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kepada kita petunjuk agar kita semakin kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Siap Ibu? Bapak siap? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kira-kira bertepatan dengan tanggal berapa? Ini coba ya remaja deh. Remaja yang bisa menjawab nanti mendapat hadiah dari panitia. Tahu hadiahnya kapan Bu? Yang penting mah kita konsolin aja gitu ya. Ini kira-kira yang SMP mana ya? Karena kelihatan perasaan yang SMP mana? Kalau SMA aja, SMA kali. Kakak SMA aja mana ya? SMA aja. Iya. Oh kuliah boleh, kuliah kayaknya SMA deh. Iya, kakak boleh. Kak, kira-kira malam ini kita masuk berapa Syaban Kak? Kira-kira tanggal 23 Syaban. 23 Syaban. 23. 23. 23. Oh ini ada dua orang kali jawab ya. Berarti hadiahnya ada dua Bu. Ntar namanya kamu guys. 22 ya. Ya. Kalau yang merasa malam ini 22 boleh, 23 boleh. Asal jangan Ramadan karena belum masuk Ramadan bukan seperti itu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepat malam hari ini kita memasuki akhir pada penghujung di bulan Sya'ban. Ada apa Pak Ustadz di bulan Sya'ban? Kok kayaknya ketar-ketir gitu Bu ya? Kayak ada rasa was-was gitu ya. Kira-kira nih nyampe kagak? Bulan Ramadan kayak gitu ya, nyampe enggak gitu kan? Seringkali Bapak Ibu manusia itu terlalu percaya diri, betul? Tenang aja Pak Ustadz, tahun kemarin juga begitu. Ujung-ujungnya ketemu juga sama Ramadannya, Haji. Tenang aja, izin Bapak Ibu tetangga saya, ini masih sebagai contoh Bapak Ibu. Usianya masih muda Pak Bu, 30 tahun seusia dengan saya. Orangnya sih rajin ibadah, cuman kadang ada aja yang namanya ngerasa kepedean kali Bapak Ibu ya, kepedean bahwa kita umurnya bakal panjang kan gitu. Satu cerita, beliau ini kecelakaan Bu, tepat pada akhir bulan Sya'ban. Sedangkan saat bulan Ramadan itu tetangga saya ini termasuk donatur ya, atau orang yang selalu memberikan bantuan ke masjid dan seperti itu. Alhasil beliau meninggal dunia di usia 30 tahun karena kecelakaan motor ya. Karena donatur mungkin ya Pak ya, karena banyak memberi bantuan, akhirnya masjid pun kehilangan orang yang baik seperti itu. Nah, sekilas saya mengambil sebuah hikmah bahwa terkadang kita sebagai manusia Bapak Ibu merasa yakin betul ya, rasa kayaknya tenang aja, nggak perlu ada persiapan, nggak perlu ada bekal, biasa aja sih, kan gitu ya, biasa aja sih Pak Ustadz, ntar juga ketemu Ramadan tenang aja. Nah kan
Kita biasanya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah pengingat bagi kita semua. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh." Wahai Muhammad, jika ada di antara umatmu bertanya tentang kematian, maka jawablah bahwa urusan kematian itu adalah urusan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, mohon izin, kita jangan terlalu yakin bahwa kita akan hidup lama, betul? Jangan terlalu kepedean kita bakal bisa ketemu dengan Ramadan. Mentang-mentang umurnya masih muda bahagia. Yang masih muda saja perlu khawatir Bapak Ibu. Kenapa khawatir umurnya pendek? Nah, kalau yang sudah berusia, insya Allah Ramadannya sudah banyak ya bahagia. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kembali bertemu dengan kita. Amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat di sini banyak calon-calon pemimpin Bapak Ibu. Nah, ini SD apa SMP ya? Yang kerudung jilbab ya? Jilbab apa? Hitam ya sama apa sih? Krem ya? Ini kayaknya SD dulu ya? Kayaknya SD deh. Itu yang dua ribu. SD kali Ibu ya? Subhanallah. Wah, jamaah lima. Nah, bayangkan Bapak Ibu, peringatan Tahlil Ramadan dihadiri oleh anak-anak seumuran seperti itu. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan dianggap, mohon maaf, sebagian masjid melarang anak-anak kecil, betul Bapak Ibu? Betul. Wih, subhanallah. Sebagian masjid melarang Bapak Ibu. Pokoknya Pak Ustaz, maaf, di masjid kami setiap ada acara mau maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tahlil Ramadan, anak kecil tidak diperkenankan datang. Khawatir mengganggu ustadznya ceramah, gitu katanya Pak Haji. Aduh, mohon maaf, ada beberapa yang saya temui saat saya mengisi. Pantesan saya lihat Bapak Ibu, ini masjid harus ada estafet kepemimpinan, betul Bapak Ibu? Kepengurusan, di mana anak-anak ini yang malam ini hadir boleh jadi mereka 10 tahun atau 20 tahun kemudian akan memberikan kemakmuran untuk masjid ini. Amin Allahumma amin. Boleh jadi Bapak Ibu, kita yang sudah berusia akan pergi dari masjid ini. Dan anak-anak kita, ini yang kakak SMA, yang kuliah, yang ada kecil ini, mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan masjid ini. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tahlil Ramadan, kira-kira di sini ada tidak nih kakak-kakak SMA atau yang SD mungkin SMP bahkan ya? Remaja, silakan ada yang bisa kasih tahu nggak ke Pak Ustadz atau ke jamaah semua? Kira-kira apa sih yang disebut dengan peringatan tahlil Ramadan? Boleh spill dong? Kan bahasa anak muda juga Pak. Spill dong, ya. Kasih tahu dong ya. Kebetulan saya dulu SMA tuh, jadi kadang bahasa anak SMA suka bawa. Ada kan? Apa sih Pak Ustadz tahlil Ramadan? Kenapa sih mesti penting begitu ya? Diperingati. Kenapa banyak masjid yang merayakan atau melaksanakan kegiatan ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari sebuah keterangan hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang anjuran keutamaan orang-orang yang bergembira, senang dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya kebebasan dari siksa api neraka. Ingat Bapak Ibu, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa seseorang bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya, fisiknya tersentuh oleh api neraka.
Oh gitu ya Pak Ustadz, ya udah saya mah santai-santai aja dah Ramadan dah. Kagak usah tarawih, kagak usah ke taman. Kan udah dijamin Pak Ustadz, yang penting senang. Pokoknya begitu Ramadan datang Ibu, kan kata Pak Ustadz, barang siapa seseorang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, berarti Allah akan mengharamkan diri kita tersentuh api neraka. Berarti saya mah main game juga gak masalah kayak Ustadz ya, nyantai juga gak masalah, kan bergembira udah dapat pahala. Tidak Bapak Ibu, itu hanya sebuah motivasi Bapak Ibu, pengingat dari Rasulullah SAW. Apabila selama Ramadan Bapak Ibu yang ada dosa makin banyak dan kesalahan makin numpuk, ibadah makin berkurang. Sama baik yang kamu tahu Ibu ya. Ramadannya hilang, dosanya bertambah, kan begitu. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa seseorang bergembira untuk bertemu dengan tamu yang agung yaitu Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah kebahagiaan dengan diharamkannya jasad kita tersentuh oleh neraka. Tentunya dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan tersebut. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang tarhib Ramadan Bapak Ibu, maka tarhib itu artinya adalah sambutan atau seseorang menyambut seseorang yang spesial di dalam hidupnya. Contoh, ini para istri nih, misalkan suami pagi-pagi berangkat kerja nih, si istri dan anak pasti akan merindukan suaminya datang, betul Bapak Ibu? Kecuali istri yang punya nikah lagi, ini beda-beda Bu, mohon maaf nih, mohon maaf kan, biasanya suami gue, mohon maaf, kita gantian Bu suami. Ayah, posisi di mana? Udah di jalan belum? Bentar lagi nyampe ya? Iya Bunda, ayah bentar lagi nyampe. Si istri merindukan, betul Bapak Ibu? Rindu suaminya datang ke rumah, bertemu dengan istri dan anak. Begitupun dengan para suami, ketika istrinya misalkan lagi pulang kampung Bapak Ibu ya, kan biasanya kalau Ramadan suka pulang kampung ya. Tapi ngomong-ngomong di rumah ini banyak yang pulang kampung apa? Yang di sini diam di sini aja Pak? Oh, kenapa ini? Oh banyak juga ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kalau kampungnya diketahui mah nggak usah keluar Bu, cukup di sini aja dikasih gitu. Kasih juga luas Pak ya. Cikarang, Cibitung, Ambon kan luas. Nah Bapak Ibu, tarhib itu artinya berarti secara bahasa Arab menyambut atau menerima. Menerima apa Pak Ustaz? Menerima kedatangan tamu atau seseorang yang spesial. Siapa itu? Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Bulan Ramadan. Itu tamu yang amat spesial. Seperti halnya seorang wanita mencintai seorang laki-laki, dia akan rindu untuk bisa bersama dia. Para suami pun demikian, rindu kepada seorang wanita yang dia cintai, dia akan bekerja keras untuk bisa bertemu dengan pasangan hidupnya. Maka hari ini kita bertekad Bapak Ibu untuk bisa, bagaimana caranya kita harus kerja keras untuk bisa bertemu dengan sahabat Ramadan supaya kita mendapatkan keberkahan dan barokah hidup serta amal kita di bulan Ramadan. Bapak, Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang ulama Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang masyhur akan keilmuannya, beliau memberikan sebuah tips Bapak Ibu. Langkah-langkah nih Bapak Ibu semua nih. Apabila ingin bertemu dengan sahabat Ramadan, bahasanya sahabat aja kali saya Bapak Ibu supaya akrab gitu. Sahabat Ramadan, agar ketika Ramadan datang kita tidak panik Bapak Ibu, kita tidak bingung. Ini soalnya ada Bapak Ibu cerita dari jamaahnya. Pak Ustadz, saya nggak biasa puasa, saya nggak biasa ngegibah Pak Ustadz, saya biasanya ngegibah baik Pak Ustadz, saya biasanya susah untuk menahan lapar. Tapi tiba-tiba Ramadan datang Pak Ustadz, saya diminta puasa oleh Allah. Saya panik, akhirnya saya sembunyi untuk makan diam-diam. Saya panik, akhirnya saya terpaksa tidak puasa. Tapi pada akhirnya saya malu juga Pak Ustadz, sudah dewasa, sudah
Ya mana udah jadi orang tua lagi kan gitu ya. Dilihat mah anak kecil, ibu kagak puasa bu. Oh iya saya, ibu kan ini lagi halangan gitu ya. Oh bapak nggak puasa, iya lagi halangan, saya malas sekali gitu. Oh halangan apa gitu. Maka bapak ibu yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan ada tiga langkah-langkah dan tips agar kita bisa menghadapi bulan Ramadan dengan gembira, dengan semangat beramal, dan dengan semangat beribadah. Yang pertama, persiapan lahiriah. Apa itu? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan yang dimaksud dengan persiapan lahiriah ini yang pertama Bapak Ibu adalah persiapan kolbu. Kolbu apa itu artinya apa? Hati. Makanya kenapa Kiai Haji Abdul Ghani selalu mengatakan jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi. Orang seperti itu. Kita lama bubar juga nih, nanya baik. Kenapa Pak Haji, Bu Haji penting menjaga hati? Karena seringkali manusia, Bapak Ibu, ketika menghadapi bulan Ramadan itu mereka tidak siap. Apa yang tidak siap? Hatinya. Salah satu larangan yang paling haram untuk dilakukan Bapak Ibu di bulan Ramadan tahu nggak apa Pak? Bu tahu nggak Bu? Kenapa? Itu tetangga kita baru kemarin mobilnya kan baru ya. Tahu udah datang tidak bisa ngomong. Masa sih? Emang suaminya kerja apaan? Ya kan otomatis kita penasaran Bu ya. Digali terus Bu. Tahu kayaknya ini deh, PNS di Rongga pengisian apa gitu. Oh gitu ya. Emang suami kamu, suami ibu? Wah, sabotase. Baterai kan Bu? Kenapa? Saya belum mikirnya gambar itu. Apa nih? Untuk kagak mati lampu ya? Kira mau bubar kali ini. Ada jadi sekali. Oh, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Bapak Ibu tadi yang disebutkan bahwa ghibah adalah larangan yang paling berat untuk dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Lidah itu tidak bertulang. Ada aja gitu ya. Jeng, tahu nggak kemarin tetangga kita habis arisan, emang kenapa? Mana bisa terima juga lagi per bulan? Dia sekali dapat bisa nyampe 100 juta itu. Kok bisa sih emang? Itu gimana? Wah iya dia mah suaminya, ya maaf ya, korupsi suaminya. Suzon mulu mah orang. Sebelum saya. Akhirnya panjang tuh Bu, omongannya sampai kemana-mana kayak lebar-lebar gitu ya. Terus ada tetangga yang lewatin. Ada apa nih rame-rame nih? Udah sini ada kabar terbaru. Datang tuh. Emang ada apaan? Itu tetangga kita udah beli mobil baru. Dia padahal mobilnya kemarin masih bagus ya. Beli lagi mobilnya. Iya. Akhirnya yang kita tidak ada niat Bapak Ibu, tidak ada niat untuk apa ya? Istilahnya cerita-cerita begitu ya, ngobrol-ngobrol ya, kecuali cerita-cerita di basis aja. Tapi kadang itu juga sih. Maka tiba-tiba kita terucap dulu. Ya udah kita ikut-ikutan bergibah ya, atau bercerita tentang keburukan seseorang. Akhirnya Bapak Ibu kita tidak terasa bahwa kita terkena ancaman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kam min shaimin laisa alaihi siyami illa ju'un wal atas. Berapa banyak kata Rasulullah orang-orang yang berpuasa di siang hari tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa berupa yang ada mendapatkan illal ju'i wal atas, lapar dan haus aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah bukan 30 hari nih. Pas pertanggungjawaban di akhirat puasa Ramadan kita 0 Bu. Kenapa? Pas dibuka lembaran catatan amal
Nih, Ramadan tahun ini dari mulai dosa ghibah, maaf nih Mbak Bu, dosa sama suami, dosa istri misalkan kurang taat sama suami, dosa suami misalkan selingkuh nih, mohon maaf Ibu. Karena sekarang viral di TikTok Bu, mohon maaf nih ya, kan ada tuh kayak ya begitulah cinta segitiga Bu, atau cinta terlarang begitu ya bahasa kita. Jadi masing-masing pasti pernah melakukan dosa Bapak Ibu, tapi kadang disadari, kadang tidak disadari gitu. Seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, hidup kita 60 tahun di dunia, ketika dibuka catatan amal kita di lauh mahfuz, nol semua. Kemudian kita protes sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku selama di dunia itu beramal, aku puasa sunnah, bahkan puasa Ramadan tidak pernah batal. Aku selalu bakti pada suamiku. Bahkan aku termasuk istri yang benar-benar taat kepada suamiku. Tapi kenapa ya Allah, kok amalanku tidak ada pahalanya? Kemudian Allah menjawab dan membuka lembaran amal bahwasanya seluruh amal-amalmu telah dihabiskan oleh dosa-dosa besarmu. Nah, jadi Bapak Ibu, dosa-dosa besar itu adalah dosa yang berat yang akan menghapuskan amal-amal kita. Bapak Ibu tahu nggak salah satu dosa besar selain berbuat syirik itu apa tahu? Satu, yang paling kadang kita kadang kita itu tidak sadar tapi apa yang kita lakukan itu salah, yaitu bergantung atau berharap kepada manusia Bapak Ibu. Ya, itu dosa besar Bapak Ibu. Makanya kenapa mohon izin Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jelas Bapak Ibu, Tuhan Maha segalanya. Makanya Allah mengingatkan kita, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwasanya Allah itu tempat bergantung kita, tempat kembali kita. Di mana kita butuh sesuatu minta sama Allah melalui wasilah atau perantara suami. Kalau suami nggak punya, maka jangan marah kepada suami. Begitupun dengan suami meminta sesuatu kepada istri tidak bisa, maka jangan marah kepada pasangan kita. Kenapa? Karena kita akan kecewa apabila kita bergantung segala sesuatunya sama manusia. Itu Bapak Ibu realita hidup. Termasuk Bapak Ibu dalam hal kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka dahulu Bapak Ibu, Rasulullah SAW saat hidup di zaman itu, ketika Rasulullah memasuki bulan Sya'ban, beliau itu selalu mengajak anak-anaknya, istrinya, sahabat-sahabatnya untuk apa Bapak Ibu? Memperkuat tali ikat pinggang atau memperkuat sarungnya. Pertanda apa Bapak Ibu? Ramadan tidak ada urusan dunia. Ramadan tidak ada urusan senang-senang lah, bahasanya begitu ya. Karena Ramadan ini Rasulullah merasakan adalah Ramadan terakhir. Kalau kita beda Bapak. Makanya nih Bapak Ibu mohon izin, kadang perbedaan kita itu dengan Rasulullah itu sedikit loh. Betul ya? Contoh Rasulullah itu kan hidupnya sedikit tidur ya, betul Bu ya? Kalau kita Bu sedikit tidur, baru udah mulai ke rumah, pengen tidur katanya Pak. Atau dipanggil suaminya kali ya? Kalau baginda Nabi itu selama bulan Ramadan Bu, Pak, sedikit untuk sedikit berkeluh kesah, bahkan tidak pernah untuk berkeluh kesah karena lapar, haus, bahkan tidak pernah yang namanya berbuat dosa di siang hari. Tetapi kita manusia, umatnya sedikit-sedikit cuma ini Pak Ustaz, cuma dikit lama-lama jadi bisa kan gitu ya. Tidak terasa lama-lama pahala kita habis oleh kesalahan dan dosa kita. Maka yang pertama Bapak Ibu, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, persiapkanlah oleh kalian persiapan lahiriah. Hati harus kita bina Bapak Ibu, harus kita siapkan untuk bekerja keras. Bulan Ramadan adalah bulan bekerja keras, bukan bulan bersenang-senang, bukan bulan bersantai-santai. Apabila Bapak Ibu tidak siap dengan nomor 1 lahiriah, maka kalau bisa berarti Bapak Ibu belum siap menjadi orang-orang yang berhak untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Hatinya harus bersih,
harus ikhlas menerima segala perintah dan larangan yang ada di bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan jasa dia. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Dahulu Bapak Ibu, di zaman Nabi itu para sahabat seringkali membekali diri mereka dengan kesehatan seperti berolahraga, memperbanyak sholat malam. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya maaf, nih saya izin berdiri Bapak Ibu. Ini kan kaki kita kadang suka apa ya? Ini kalau yang udah berusia mungkin kayak kesemutan gitu ya. Oh, Bapak nih, apalagi asam urat. Wah, aja urusan sama asam urat. Nah, ini ada cerita Bu. Di perumahan saya, cuma saya aja Bapak Ibu. Ada 2 masjid di Bapak. Yang satu 11 rakaat. Yang satu lagi 23 rakaat. Tapi ini ada Bapak Ibu Pak. Mohon maaf. Kalau yang 11 rakaat bacaannya ya. Awalnya itu masih Al-Falaq, An-Nas. Yang 11 rakaat itu Ad-Duha, Al-Bayyinah, bahkan sampai ke Asyams atau Al-A'la. Lumayan dulu. Sedangkan yang 23 itu mereka cukup di 2 surat Bu. Kulhu biasanya itu kulhu Al-Ahad, kulhu An-Nas, Al-Kafirun, pokoknya tak di barisan keduanya itu. Bolak-balik itu. Nah sampai-sampai Bu Pak, mohon maaf. Itu sering kali karena yang dicari oleh kita apa Bu? Bukan masalah jumlah rakaatnya, betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu. Semakin lama sudah dibuka tapi lama. Sini aja dah, luar kata mah ya, 7:30 yang mulai di 7:30. Kagak ada tutup lagi Bu, kagak ada tutup lagi Pak. 23 kagak ada tutup. Ya orang pasti milih ke yang 23. Yang 11 yang malam ada tutup Bu. Di masjid sebelah saya. Mana saya malam pertama lagi. Itu saya bilang kalau jamaah sama pengurus kalau bisa jangan ada tutup lagi. Kan kita kasihan juga Bu sama mereka mah ya. Tidak mau membebani gitu maksudnya. Tapi tetap baik ada tutup juga. Nah, akhirnya Bu, singkat cerita tahun lalu Bu, jamaah di masjid saya setengahnya berpindah ke masjid sebelah Bu. Mohon maaf, karena tidak ada tumpah, mohon maaf nih. Ada 23 rakaat, kurang lebih 30 menit selesai. Kalau masjid kami 45 menit, selisihnya 15 menit Pak. 15 menit, tapi bagi kita kan lama 15 menit kan. Belum apa gitu ya. Itu kalau di tempat saya seperti ini. Kalau di sini insya Allah berapapun, maka kita sebagai warga khususnya di perumahan ini harus memakmurkan dan memberikan kesejahteraan untuk masjid ini. Siapa ya Bapak Ibu ya? Fokus beribadah di masjid Al-Muhajirin. Ya, kenapa? Karena di masjid inilah Bapak Ibu kita akan disolatkan, betul? Kali Ibu mau maaf nih misalnya yang meninggal yang mau di sini Bapak Ibu, disolatnya di masjid di kampung halaman kan nggak mungkin Bu. Mohon maaf. Ibaratnya si mayit keburu bau itunya jasadnya kan, dan juga tidak boleh ditunda-tunda. Maka di masjid ini Bapak Ibu kita sholat, dan di masjid inilah kita kembali ke dalam. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, mari ramaikan ibadah di masjid ini khususnya di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu, persiapan jasa dia itu adalah persiapan tentang kesehatan kita Bapak Ibu. Pak Ustadz, mohon maaf saya seorang wanita, tapi saya memiliki penyakit cukup serius. Apa itu penyakitnya Bu? Ini ada yang tanya di zaman Bu. Yaitu asam lambung katanya. Asam lambung. Iya Pak, jadi setiap saat nih jam 10 pagi saya harus makan. 2 jam kemudian sekitar jam 1 lah ya, saya harus makan juga Pak Ustadz. Terus saya sambil dengerin sambil gini. Aduh, saya juga mau kalau yang mabuk jangan saya gitu. Coba nggak saya capek kan kesini Bu. Terus gimana gitu? Ya sore juga Pak Ustadz, kadang saya suka ngambil Pak Ustadz. Kan susah ya kalau nggak makan. Terus gimana Bu? Sekarang sih makin pusing Bu ya. Terus malam Pak Ustadz menjelang isya saya makan, jadi sehari bisa 4 kali. Oh gitu ya. Nah gimana Pak Ustadz solusinya untuk saya? Karena Ramadan tahun lalu saya hanya seminggu puasa, setelah itu saya tidak kuat. Nah, saya menjawabnya dengan jawaban yang sangat ringkas sederhana. Ibu mohon maaf, ribuan maaf. Kalau berbicara tentang penyakit, apalagi penyakit serius ya Bapak Ibu ya, seperti mah, usus buntu ya, lambung, kemudian sakit yang sifatnya memang serius ya, maka memang tidak ada kewajiban secara utuh
kepada kita, karena hakikatnya itu Bu, kewajiban itu harus mendatangkan kemaslahatan, atau perintah itu kaidahnya membawa kebaikan. Apabila sebuah perintah mendatangkan mudarat, maka Bapak Ibu bisa menggantinya dengan ibadah yang lain, atau kalau di Ramadan dengan mengkodok ya, atau membayar fidyah dan membayar fidyah. Tapi saya sarankan kepada Ibu untuk meyakinkan diri sendiri bahwa saya bisa begitu ya. Saya bisa. Kenapa Bu? Saudara-saudara kita di Palestina, di jalur Gaza, Mesir, mereka dengan kondisi yang mohon maaf, rumah tidak ada, pakaian pun tidak ada, keluarga pun tidak ada, bahkan penyakit lebih parah dari kita, sakit-sakitan Bapak Ibu, tapi masih bisa berpuasa Ramadan. Kita rumah ada, keluarga ada, kerjaan ada. Yang nggak ada apa Bapak Ibu kira-kira? Soalnya dari ini udah mikirnya, wah saya sakit nih, kayaknya nggak bisa deh gitu. Yang nggak ada adalah keyakinan kepada Allah bahwa aku bisa beribadah di bulan Ramadan. Akhirnya apa yang ada tidak yakin, kurang percaya diri, akhirnya Ramadan berlalu, dosanya bertambah, amalnya berkurang. Ya, percuma juga hidup ini sia-sia seperti Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang paling penting, persiapan yang ketiga ini adalah persiapan amaliyah. Nah, ini Bapak Ibu, Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan bahwa persiapan untuk umat Muslim yang paling penting adalah persiapan amal-amalan terbaik di bulan Ramadan. Contoh, Pak Ustadz tahun lalu nih di Ramadan 1444 Hijriah, saya udah niat nih ceritanya. Saya mau ke 1 kali hatam deh. Gimana caranya? Udah diniatin nih Bu. Minggu pertama 1 juz setiap hari. Ini rajin nih. Minggu kedua nih. Aduh, mana temen ngajak ngumpul lagi. Terus suami ngajak jalan-jalan apa? Ya udah ntar aja gampang kali ya. Ngajinya bisa dirapel kali begitu ya. Ini minggu pertama nih masih rajin Bu Pak, masih rajin nih. Yang ada di kepalanya apa? Wah, bentar lagi saya hatam nih. Kan 1 hari 1 juz mikirnya gitu kali Bu Pak. Minggu kedua mulai lupa, jarang baca. Minggu ketiga udah mulai bener Bu ya. Perasaan pas dibuka Al-Quran, kok saya nggak nambah ya bacaannya. Mikir, astagfirullah saya lupa. Ternyata saya sudah menunda-nunda membaca Al-Quran. Sudah memasuki minggu ketiga. Orang udah pada sibuk pulang kampung Bu, beli tiket kemudian. Akhirnya apa? Ya sudahlah, kali aja tahun depan, Lebaran tahun depan, Ramadan tahun depan saya bisa hataman. Itu rata-rata yang ada di pikiran manusia ini Bu Pak. Kenapa Bapak Ibu merasa bahwa tahun depan ya pastilah Ramadan mah tenang saja, ketemu lagi ini kan begitu Bu Pak. Coba hari ini Bapak Ibu bertanya kepada diri Bapak Ibu, kira-kira sepanjang hidup kita di dunia ini Bapak Ibu, mohon maaf, yang usianya 30 tahun, usianya 40 tahun, usianya 60 tahun, kira-kira sudah 1 kali seumur hidup pernah. Judulnya pernah Pak. Kalau rajin mah terlalu hebat kali ya. Pernah aja deh bahasanya mah. Pernah 1 kali hatam, merasa atau tidak? Itu kan kita nih. Wah, itu masa banget. Wah, saya belum nih kan. Jawabannya beda-beda. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau seandainya Ramadan ini itu Ramadan penutup kita, tahun depan kita sudah tidak berjumpa, maka kita adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang tidak memakai kesempatan ini dengan baik, seolah-olah kita merasa hidup kita panjang seperti Fir'aun. Bu, Pak, mohon izin. Manusia yang paling sombong di dunia ini Bapak Ibu adalah manusia yang pernah mengatakan dan menjadikan dirinya wala rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan yang paling agung. Itu kata Fir'aun. Kalau hari ini Bapak Ibu, mohon maaf, seribu maaf nih ya, maafin Bu ya Pak. Ada orang yang merasa tenang aja Ramadan mah tahun depan juga bakal tenang aja. Mohon maaf Bu Pak, ini bisa-bisa rasa percaya dirinya akhirnya menjadi angkuh Bapak Ibu.
sombong, merasa tenang aja, sama seperti Fir'aun. Tenang saja, saya ini seorang Tuhan, gak ada yang bisa mematikan saya. Kerajaan saya banyak, tentara saya banyak. Tetapi begitu mengejar ya kaum Nabi Musa alaihissalam, subhanallah, kuasa Allah cukup Nabi Musa menancapkan tongkatnya di laut Merah, terbuka Laut Merah, maka dengan kehendak dan kekuasaan Allah itu laut terbelah menjadi dua. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa Firaun itu adalah manusia yang paling hina dan paling binasa di muka bumi. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau ada nih, mohon maaf, ada orang-orang yang masih merasa dirinya hebat, pintar, cerdas, begitu ya, atau mohon maaf misalkan ada yang merasa, wah saya mah bakal ibadah maksimal, tenang aja, gampang ibadah Ramadan. Artinya menyombongkan diri, maka dia seperti saudaranya Firaun. Ada lagi satu lagi Pak Haji, Bu Haji. Ini orang-orang yang terlalu pelit, terlalu kikir terhadap hartanya, khusus di bulan Ramadan Bapak Ibu. Makanya kenapa Bapak Ibu bulan Ramadan itu adalah bulan sedekah. Kenapa bulan sedekah Pak Ustaz? Ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya melebihi pada bulan-bulan lainnya. Termasuk ketika kita pelit perhitungan terhadap harta kita untuk sedekah di bulan Ramadan, maka hisabnya pun lebih berat dibanding bulan-bulan lain. Bu, Pak, mohon izin, orang yang paling kaya di dunia ini bukan 9 naga, mohon maaf. Orang enggak tahu ya. Karena saya suka bilang gini, Bu. Emang orang yang paling kaya di Indonesia siapa? 9 naga Pak Ustaz? 9 naga. Tambahin satu lagi Pak, biar jadi genap 10 naga Pak. Bisa ada Pak Ustaz. Kan begitu. Kalau kata saya bukan pemilik Google, pemilik Facebook, YouTube, bukan. Tapi orang yang paling kaya di dunia ini dan sudah diakui oleh dunia adalah seorang hamba Allah yang pelit bernama Qarun. Pernah ya, Pak? Makanya sering ada tuh istilah kalau zaman dulu kita kecil ya. Anak-anak misalkan kalau sekolahnya, hari ini kita mencari harta karun ya. Nanti yang mendapatkan harta karun, nanti ibu kasih hadiah, gitu kan? Biasa zaman-zaman waktu kita sekolah. Kok harta karun dicari, orang hartanya udah hancur, udah lenyap, dicari sama guru kita, kan begitu. Jadi Qarun itu Bapak Ibu adalah orang yang paling kaya. Bahkan kekayaannya Bapak Ibu di dalam sejarah dicatat kekayaannya itu hampir bisa menyamai kekayaan di satu negara. Saking banyaknya harta yang dia simpan, dia koleksi Bapak Ibu, khususnya emas dan berlian. Itu kekayaan utama si Qarun. Satu waktu Bapak Ibu, si Qarun ini diminta oleh seorang raja di zaman itu untuk bersedekah barang beberapa gram saja emas atau berlian untuk kepentingan umat Islam. Jawaban Qarun apa Bu? Seandainya aku mengeluarkan hartaku untuk aku sumbangkan kepada umat Islam, lebih baik aku mati bersama hartaku. Karena si Qarun merasa bahwa nyari duit dari harta itu susah Bu Pak. Tuh, ini mah kita nih. Bulan Ramadan itu ada zakat, apa namanya Bu? Apa kewajiban kita Bu? Fitrah Bu, malam atau ini kita mendapatkan zakat fitrah. Ya Allah Bu, mohon maaf. Ini kalau ada nih yang mohon maaf warga masyarakat jemaah yang tidak bisa berat mengeluarkan zakat fitrah, barang 3,5 liter, ya. Syukur-syukur ditambahin Pak Haji, bisa ditambahin sama rekening masjid gitu Pak Haji. Barangkali masih mau bikin menara gitu Pak Haji. Berat minta ampun, berat banget. Aduh Pak Ustaz, saya tidak bisa ngasih beras nih, tidak bisa ngasih uang juga. Kayaknya tahun ini nggak bisa zakat fitrah deh Pak Ustaz. Padahal Bu, di rumahnya mobil ada 2 Bu, mau izin. Orang masih meredit lagi Bu. Bisa minta apa namanya? Barang untuk perintah zakat fitrah ini berat Bu, ada aja alasannya Bu. Gak punya inilah, gak punya itulah kan gitu ya. Sampai satu waktu Allah ambil itu semua, kita baru mengingat, oh iya kenapa dulu saya tidak zakat kan gitu, kenapa dulu tidak bersedekah. Sekarang sudah habis, sudah diambil oleh Allah, tidak bisa kembali lagi. Maka Bapak Ibu dimana Allah Subhanahu wa taala, persiapan amaliyah adalah persiapan kita untuk
memberikan target-target dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita list ini kalau bisa Bapak Ibu. Target Ramadan 1445 Hijriah. 1. Semakin taat sama suami. Ini pada istri nih. 2. Semakin sayang dan menyayangi istri. Yang suami istri biar adil bisa putar kalau istri yang istri ampun kita. Target ketiga, ngajak jalan-jalan istri dan anak. Kesan baru ya. Poin 4 nih, ngasih THR sama pasangan. Ini jangan lupa buka. Karena semakin kita memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita, semakin dibuka pintu rezeki Allah. Bagi yang percaya, kalau yang mikirnya, ntar dapat gua bisa dikasih pintu. Masa sama bini punya Tuhan kan gitu enggak sama. Giliran sama pihak ketiga masih bayar. Pada gak ketahuan bini pertama kan baru. Nah, begitu bukan kondisi. Memang apa ya? Target-target dalam menghadapi bulan Ramadan itu harus kita catat Bapak Ibu. Yang paling penting Bapak Ibu, Rasulullah itu menghimbau, mengajak umatnya untuk menargetkan khatam Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan. Itu bisa dibilang apa ya? Barometer keberhasilan ataupun keberhasilan Ramadan. Salah satunya Bapak Ibu, apabila kita sudah menyelesaikan khatam 1 kali dalam 1 Ramadan, insya Allah Ramadan kita berhasil. Tapi Pak Ustadz, saya belum bisa baca Quran lancar. Kan itu ya kendalanya kajian, kemudian baca Quran masih lewat. Bu, Pak, jangan jadikan alasan kita tidak menghatamkan Al-Quran karena kita belum mahir membaca. Karena kita masih balelot membacanya Bapak Ibu. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa seseorang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka aku berikan kepadanya 1 kebaikan. Dan apabila dia membacanya dengan penuh keikhlasan, mengharap pahala dari Allah, wal hasanatu bi asyri amsalihah, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu cuma modal ikhlas Pak Bu. Masalah lancar tidak lancar itu urusan belakang. Yang penting ikhlas dulu Pak. Mohon maaf, banyak dari kita bacaannya lancar, betul Pak Haji, tapi disuruh mengaji hataman dipaksa orang tuanya. Akhirnya apa Pak Bu? Tidak ikhlas, sama-sama aja. Hatam sekali tapi karena dipaksa orang tua, akhirnya tidak ikhlas. Nah, lebih baik kita membaca terbata-bata, tapi ada keikhlasan dalam diri kita untuk belajar dan terus belajar. Maka bulan Ramadan adalah syahrul Quran Bapak Ibu, di mana setiap orang yang membaca Al-Quran itu memiliki tingkatan derajat yang tinggi di sisi Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki sesi terakhir dan tanya jawab, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk membaca salah satu sholawat. Ini diajarkan oleh sahabat Nabi SAW. Barang siapa yang membaca sholawat ini diyakini bisa mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya dibaca saat waktu subuh atau saat kita bangun dari tidur kita. Sholawat Jibril, apa ya Bapak Ibu ya? Kita coba ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tenang Bu ya, Pak. Kalau saja sholawat membuat hati kita tenang, maka Al-Quran, ayat-ayat Allah lebih banyak memberikan ketenangan kepada kita. Maka jangan kau tinggalkan untuk membaca Al-Quran khusus di bulan Ramadan sebelum engkau ditinggalkan oleh Al-Quran nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian secara singkat dan ringkas apa yang bisa saya sampaikan dalam materi pengajian yang mulia ini. Mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan kepada kita satu pengingat Bapak Ibu, hikmah bahwasanya jika kita belum memiliki kesiapan secara lahir, kesehatan maupun amal kita menghadapi bulan Ramadan, maka Bapak Ibu sebaiknya hari ini sampai nanti mendekati bulan Ramadan, kita masih memiliki waktu. Sisa-sisa waktu ini tanamkan dalam hati kita Bapak Ibu, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepadamu, perkuatkanlah niatku, tekadku untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, dan pertemukanlah aku di bulan Ramadan dengan membaca doa Allahumma barik fi rajab wa sya'ban wa barik. Ya Allah ya Tuhanku, semoga Engkau pertemukan hamba di bulan Ramadan, berkatilah kami di bulan Rajab wa Sya'ban. Amin amin amin. Demikian Pak Haji, Bu Haji, mudah-mudahan sedikit bisa menjadi semangat Bapak Ibu ya, untuk Bapak dan Ibu semua dan adik-adik kakak-kakak remaja nih. Karena pokoknya pertahankan aja kan. Boleh jadi kakak-kakak remaja nih nanti bisa melanjutkan perjuangan para penerus. Demikian Bapak Ibu, sebelum ditutup dan doa saya, mungkin saya persilakan kepada hadirin sekalian. Kakak MC boleh Kak diajukan barangkali ada 1 atau 2 dan 3 menjelaskan. Ini siapa sih? Ya ibu-ibu yang ada yang mau naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiah yang Masya Allah banget. Semoga bisa menjadi bekal untuk kita semua menyambut Ramadan yang istimewa sesuai tema pada malam hari ini, Ramadan dinanti, Ramadan di hati. Tadi ada 3 langkah yang harus kita hadapi menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Yang pertama persiapan lahiriah, kedua persiapan jasadiah, ketiga persiapan amaliah. Mungkin kalau untuk poin 2 dan 3 itu sangat mudah dilakukan oleh kita semua. Cuman yang di poin pertama ini Ustadz, dari tadi kan menjaga persiapan lahiriah itu kan hati, dan itu identiknya sepertinya gibah kan gitu Ustadz. Dan dari tadi kita merasa Ustadz, karena kebanyakan ibu-ibu pada umumnya ya. Iya, makanya ini pertanyaan saya untuk pribadi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ini adalah pertanyaan untuk teman-teman saya yang hadir pada malam hari ini. Bisa nggak Ustadz berikan tips untuk saya nih ya, untuk saya dan teman-teman sebagai kaum wanita? Nanti kalau bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak. Tips apa Ustadz saat nanti kita bulan Ramadan nih menghadapi puasa? Memang itu godaan yang terbesar kita itu Ustadz. Keluar rumah, padahal tadi nanya istilahnya
kayaknya ibu guru ya? Ah, ya. Kalau langsung dari namanya guru nih. Kalau nggak beritakan guru SD. Ya. Silakan buat yang kedua. Yang kedua apa? Menjawab. Iya, ya langsung. Olah, semuanya. Ada yang Ada lagi yang mau nanya dari ibu-ibu? Ada. Yang dari ya, ada yang mau nanya? Pak DKM? Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat pagi. Tadi Pak Ustadz menyampaikan apabila kita berhalangan untuk menjalankan ibadah puasa, dan disampaikan juga bahwa ada pengganti seperti fidyah. Mohon dijelaskan fidyahnya berupa apa, tata caranya seperti apa. Hanya itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Wah, ini bisa semuanya kan Pak Ibu. Cukup terakhir kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kan, di rentang waktu usia dari balik sampai sekarang ini kan udah menjalankan puasa, ada yang tidak. Maksud saya gini kan, nah dari usia kita balik ada puasa Ramadan ini yang kita tinggalkan, kita lupa untuk membayarnya kan. Nah bagaimana cara untuk membayarnya? Sekarang kita sudah lupa. Dari usia balik itu taruhlah umur 15 tahun dari balik itu sampai sekarang. Nah itu kan ada puasa kita yang bolong, ada yang ketinggalan. Kita lupa untuk membayarnya sampai sekarang usia ini. Nah caranya bagaimana kan? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru. Ibu siapa ngomong namanya? Maria. Iya, oh masih ditarik lagi ya? Oh, Ibu. Apa? Aku keluar Ibu. Salam Pak Ustadz Isyamnya. Jadi saya gitu. Bu ada isinya Bu. Bapak sudah isi. Semoga saja. Terima kasih Ibu. Yang pertama mungkin dari istri dari Pak Ustadz Zakaria dulu. Yang pertama adalah mohon maaf ini memang pertanyaan ini umum ya, artinya bahkan bukan hanya dari jamaah pengajian saja, tapi dari istri saya dan ibu. Mohon maaf, demikian pertanyaannya. Jadi saya jawabannya sudah saya simpan dari kapan tahu. Jawabannya mau beli aja udah simpel gitu. Nah begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bulan Ramadan Bapak Ibu itu ada satu larangan terberat, dan ini memang hampir kebanyakan memang wanita, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga ya, tapi umumnya perempuan itu paling berat untuk menahan lisan atau ya lidah dari membicarakan kejelekan atau keburukan bukan orang lain Bu Pak, terkadang orang terdekat betul ya Bu ya, terkadang mohon maaf, saya jauh ya Bu, terkadang suaminya sendiri, terkadang istrinya sendiri kan ngomong, tapi ngomongin orang lain kan gitu Bu ya, baik kan gitu. Nah berawal dari tadi satu, ketika kita memahami satu perintah dan larangan dalam bulan Ramadan, larangan dan perintah ini tidak membatalkan puasa Bapak Ibu, kecuali memang larangan yang memang membatalkan puasa. Tetapi ghibah itu tidak membatalkan puasa, hanya saja mengurangi banyak pahala di bulan Ramadan. Sehingga Bapak Ibu, para wanita-wanita dan seluruhnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, apabila ada potensi-potensi untuk membicarakan keburukan dan kejelekan orang lain,